Izin duduk di atas Pak ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tadi buka Pak. Bu, banyak tadi buka. Kita kasih pantun sedikit ya. Nanti lebaran kita pulang kampung ke Sumatera Barat. Di pagi harinya kita makan ketupat. Ibu bapak, ibunda, orang-orang tuaku kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya sekali lagi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya yang sama-sama kami hormati pengurus Musholla At-Taubah beserta jajaran, yang sama-sama kami hormati panitia Ramadan pada tahun ini, Bapak Imam kita, ibu-ibu orang tua kami, dan anak kami hari ini yang insya Allah mereka ini akan menjadi generasi Qurani yang berakhlak baik dan menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak semua, ini ada tugas kan, mencatat judulnya apa, pembahasannya apa. Nanti Ustadz tak tanda tangan kalau tak sesuai yang Ustadz sampaikan. Setuju? Biar kita sama-sama fokus. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang keempat ini Allah masih mempertemukan kita di musholla ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur yang Allah titipkan penuh keberkahan kepada kita dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya kita yang senantiasa berselawat nantinya di yaumul akhir mendapat syafaat serta pertolongannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan judul 5 perkara pengundang bencana. Jadi kehancuran di muka bumi ini, terjadinya bencana banjir, longsor, tsunami dan lain sebagainya, itu tidak lain karena ulah tangan manusia itu sendiri. Bapak Ibu orang tuaku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang mengundang bencana yaitu banyaknya maksiat atau dosa. Kenapa terjadi sekarang di zaman globalisasi ini? Maraknya terjadi pembunuhan. Maaf cakapnya, banyaknya anak-anak kita yang gadis masih SMP, SMA banyaknya hilang dan ditemukannya dalam keadaan yang sudah meninggal. Baru-baru ini tidak jauh dari provinsi kita di Tanah Datar, yang anak SMP hanya berkenalan dengan media sosial, akhirnya terjadi. Jadi di sini peran penting bagi kita sebagai orang tua mengawasi anak-anak kita dengan mereka memegang handphone, mereka memainkan media sosial mereka. Karena ini sangat penting, tantangan hidup kita.
karena sudah zamannya zaman globalisasi. Maka kita bersama-sama mendidik dan menjadikan anak-anak kita mereka cinta kepada Allah dan mengenal musola masjid untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak kita sejak dini diajarkan, kita bawa bersama-sama hadir sholat berjamaah, insya Allah mereka akan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang merusak perilaku mereka. Jadi yang pertama mengundang datangnya bencana, banyaknya maksiat-maksiat yang merajalela saat ini. Yang bahkan menyedihkan, kita-kita ini yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun banyak yang diantara kita berbuat kejoliman atau kerusakan di muka bumi ini, kita juga terkena imbasnya. Mungkin diantara kita tidak ada yang melarang dan tidak ada untuk menegur perbuatan tersebut. Makanya peran penting kita saat ini mewujudkan anak-anak kita ini agar mereka nantinya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak merusak akhlak dan perilaku serta moral mereka. Maka pendidikan yang utama yang terpenting adalah pendidikan di rumah tangganya. Kalaulah bapak ibu, orang-orang tuaku sudah bersama-sama mendidik anak-anak kita, memasukkan mereka ke sekolah agama, mengajarkan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan dengan Al-Quran, dengan syafaat Al-Quran, mereka bisa menghindari perbuatan-perbuatan merusak diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, yang mengundang datangnya bencana, yaitu banyaknya terjadi kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yazlimu minkum nudzikhu 'adzaban kabira." Barang siapa yang berbuat kezaliman, maka Allah akan memberikan azab yang sangat besar kepada orang yang melakukan kezaliman tersebut. Berita-berita saat ini telah terjadi, bahkan di negeri yang katanya muslim. Kenapa bisa terjadi bencana? Karena ada segelintir orang yang melakukan kerusakan atau kezaliman di muka bumi, dan sehingga orang-orang yang tidak bersalah menjadi kena imbasnya dari kezaliman tersebut. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 19, janganlah kita melakukan kezaliman, karena nanti Allah akan memberikan azab yang sangat besar kepada orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang ketiga, yaitu kufur nikmat. Tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Dengan apa kita mengingat Allah? Yaitu dengan salat. Maka Allah akan mengingat kita. Washkuruli, dan bersyukurlah. Wa la takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Banyak saat ini kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah titipkan. Apalagi kita yang dititipkan harta, mari kita jadikan harta kita menjadi harta yang penuh keberkahan dengan mengeluarkan hak-haknya kepada orang yang berhak menerimanya. Di ayat lain Allah mengatakan di Quran surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, niscaya akan Allah tambah nikmat itu. Dan apabila engkau kufur atas nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh azab itu sangatlah pedih. Setelah kita bangun tidur, kita mengucapkan puji syukur, yaitu alhamdulillahilladzi
ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari tidur kita. Setelah makan juga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana. Bersyukur kita kepada Allah karena kita bisa menikmati makanan tersebut. Jadi mesti kita membanyak ucapan syukur kepada Allah. Nikmat sehat yang Allah titipkan, kita syukuri. Nikmat anak yang soleh, anak yang mau ke masjid, mau membaca Al-Quran, kita syukuri. Jangan sedikit Allah uji dengan kekurangan harta, tapi kita tidak melihat dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan di lainnya, yaitu nikmat sehat kita, nikmat kesempatan kita. Banyak hari ini Bapak Ibu, kaya dia, punya uang dia, tapi sakit. Mungkin di rumah sakit sana banyak orang-orang tua kita berharap bisa ikut sholat berjamaah, sholat tarawih, berharap mendapat kemuliaan ampunan dari Allah, tetapi mereka tidak mempunyai kesehatan karena mungkin mereka dulu waktu sehat lalai, tidak menjaga kesempatan kesehatan yang Allah berikan. Banyak juga di antara kita yang mempunyai waktu luang, tapi mereka sibuk dengan kehidupan dunia di luar sana. Apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan, masuk kita ke malam ke-20, apalagi malam 29. Asalkan jangan tinggal Pak Imam sendiri aja lah di musola Ibu. Itu yang kita salahkan, yang kita kesalkan kepada umat Islam, orang-orang kita yang beriman. Seharusnya di malam terakhir 10 Ramadan, disitulah kita ramai-ramai mengimarahkan masjid. Berlomba-lomba kita mendapatkan Lailatul Qadar. Berlomba-lomba kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam-malam Ramadan ini Allah anjurkan kita membaca doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan segala kesalahanku, karena Engkaulah Maha Pemaaf, dan ampunkan dosa-dosaku. Itu yang kita mohon. Mungkin selama 1 tahun ini banyak kesalahan dan kesilapan kita. Kurangnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyakiti hati tetangga, riba dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini, barang siapa mangqama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat tarawih karena iman dan mengharap kebaikan dari Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu keserakahan. Tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan zakat mal dari hartanya. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpamanya air ini kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang yang haus di pinggir jalan, malaikat sebelah kanan mendoakan kita, Allahi munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang-orang yang mensedekahkan hartanya. Jangankan kepada manusia, kepada seekor binatang saja. Jangankan binatang yang halal kita konsumsi, kepada binatang yang haram saja, apabila kita berikan minum, dia bisa bertahan hidup. Itu menjadi doa yang baik dari malaikat. Pernah Ibu dengar kisah pelacur yang memberi minum anjing? Padahal dia wanita yang kafir, tidak muslim. Tetapi karena dia menolong ciptaan Allah, Allah berikan dia masuk dalam surga. Apalagi kita seorang muslim, di bulan suci Ramadan ini, kesempatan bagi kita. Tidak banyak kita sedekahkan. Umpamanya sore hari kita masak kolak pisang, berikan sepiring kepada tetangga kita. Malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan juga malaikat sebelah kiri mendoakan kepada orang-orang yang serakah, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak mau bersedekah kepada terhadap hartanya. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran dan kebinasaan kepada orang-orang yang bakhil.
Dan juga Rasulullah mengatakan, mana qasat sadaqatum mimmal, tidaklah bersedekah itu mengurangi sedikit pun dari harta kita. Hari ini jalan bakul di hadapan kita keluarkan 50.000, memang nilainya di dompet kita berkurang, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Mungkin tidak uang yang Allah ganti, mungkin tidak pekerjaan yang Allah ganti, tapi Allah ganti dengan keberkahan hidup, dengan kesehatan, dengan kita kenikmatan beribadah, dengan hidup kita yang tenang, terjauh dari mara bahaya. Jadi kita bersedekah, memberi sesuatu, jangan lagi mengingat apa yang kita berikan. Layaknya kita seperti membuang sampah di dalam sungai, biarkan dia hanyut berlalu. Seperti itulah kita bersedekah. Jangan bersedekah niatnya hanya untuk menyakiti orang, hanya pamer, hanya dipandang orang yang terbaik, orang yang banyak bersedekah. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sedekah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wadawum mardatum bisadaqah, sembuhkanlah di antara kalian yang mengalami sakit dengan bersedekah. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya, Pak? Kita memberikan uang kepada fakir miskin. Sebelum uang itu diterima, niatkan dalam hati, ya Allah, melalui sedekah ini berikan aku umur yang berkah, lapangkan rizkiku, menjadikan anakku yang soleh dan solehah. Itu yang kita doakan, yang kita niatkan sewaktu kita bersedekah, apalagi di waktu subuh. Jadi tidak rugi kita bersedekah. Karena di hadis lain Rasulullah juga mengatakan dalam artinya, orang yang bersedekah itu nantinya mendapat naungan di yaumil qiyamah dengan sedekahnya. Sedekah yang kita berikan akan menolong kita menjadi syafaat nantinya di yaumil akhir kelak. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir yang datangnya bencana yaitu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah, orang-orang yang membangkang terhadap peraturan Allah. Itulah orang-orang yang fasik. Orang yang tidak menerima kebenaran dari firman-firman Allah. Itu juga mengakibatkan datangnya bencana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan terjadinya banjir di daerah kita itu bukan karena alam, tetapi kita harus menyadari itu adalah ulah tangan manusia tersendiri. Mungkin sewaktu kita membuka lahan, ada orang-orang yang terjolimi, ada orang-orang yang tersakiti. Dan Allah sudah mengatakan kerusakan di muka bumi itu terjadi karena ulah tangan manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kami berikan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan lapor kepada Pak Polisi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.